Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita meneruskan belajar kitab Fathul Qorib. Babnya ini pas bab syirkah. Syirkah ini termasuk bab Kitabul Buyu', kitab yang menerangkan perdagangan. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi syirkati wa hiya lughatan al-ikhtilaf wa syar'an thubutul haqqi ala jihati syuyu'i fi syai'in wahidin lithnaini fa'aktsara. Faslun utawi pasal tentang syirkah. Syirkah itu dalam disiplin bahasa Arab artinya adalah percampuran. Kalau dalam disiplin syariat, arti syirkah adalah ketetapan hak atas arah yang merata pada sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Jadi syirkah itu adalah gampangannya, keterangannya seperti ini. Ada satu, ini kan kita bisnis ya. Ada satu usaha, modalnya ini berapa, tapi tidak dimiliki oleh satu orang. Yang memiliki ini lebih dari satu orang, dua orang atau lebih. Kalau bahasa sekarang kan patungan gitu ya. Nah, itu patungan itu adalah syirkah. Perserikatan atau apa bahasanya sekarang itu ya. Saya kurang mengikuti bisnis bahasa bisnis itu ya. Jadi perserikatan usaha masing-masing dari anggota ini urun atau modalnya sekian ya. Misalkan dulu ada usaha di sebuah tempat. Usaha ini koperasi penjualan barang-barang ya. Maka di situ sahamnya ini dijual. Ada 100 saham. Masing-masing saham seharga 1 juta. Jadi siapa yang beli minimal punya modal 1 juta. Jadi nanti modalnya ini dikumpulkan lalu dibuat kerja, dibuat bisnis, lalu hasilnya nanti dibagi sesuai dengan persentase modal masing-masing. Ada yang beli 1 saham saja, ada yang beli 2 saham, ada yang beli sampai 5 saham, tergantung kemampuannya. Kalau basmalah itu tokonya Sidogiri ya, tokonya Pondok. Kemarin saya tanya-tanya itu maksimal katanya. Maksimal itu 10 saham. Maksimal itu. Jadi kalau 1 saham 1 juta ya modal 10 juta gitu. Dan nanti ketika bisnisnya dijalankan, mendapat keuntungan, lalu keuntungan ini dibagi 100. Kalau orang sahamnya 1 juta, misalkan keuntungannya dalam 1 bulan misalkan ya. Keuntungan dalam 1 tahun, biasanya 1 tahun ya, mencapai 200 juta. Maka per saham ya mendapatkan 2 juta ya, per saham masing-masing. Jadi kalau orang punya 10 saham ya lumayan ya. Kipasan uang gitu. Dapat 20 juta itu misalnya. Walisyirkati khomsu syara'idha.
Al-awwalu an takuna syirkatu ala nadin ay naqdin minad darahimi wad dananiri. Wa in kana maghsyusyaini wastamarra rawajuhuma fil baladi. Syirkah. Syirkah ini punya 5 syarat. Yang pertama adalah modalnya. Modalnya harus apa? Modalnya ini harus berupa mata uang. Kalau dulu mata uang ya, yang berlaku ya, zaman dahulu mata uang itu kan emas dan perak. Jadi dari logam mulia. Baik itu emasnya emas murni 24 karat atau sudah dicampur. Baik dirham atau peraknya perak murni atau sudah campuran. Yang penting masih emas dan perak. Kemudian mata uang itu juga masih berlaku. Masih berlaku di negeri situ. Kalau tidak berlaku ya otomatis tidak boleh. Wala tasihhu fi tibrin wa khulliyin wa sabaika. Wa takunu syirkatu aydhan 'alal mithliyi kal hintati lal mutaqawwami kal urudi minathiyabi wa nahbiha. Jadi dari keterangan lanjutannya, orang kalau modal syirkahnya itu pakai emas yang masih bongkahan, emas yang masih bongkahan, yang masih baru digali dari tanah dan belum bersih, belum benar-benar disterilkan dari tanah, ini tidak boleh. Juga modalnya tidak boleh dari perhiasan, perhiasan kalung misalkan, kemudian gelang, terus dikumpulkan untuk dijadikan modal syirkah, tidak boleh. Kalau emas, kalau sekarang ya emas antam itu, emas batangan atau emas koin. Itu kan harganya stabil. Tapi kalau emas perhiasan, kenapa nggak boleh? Emas perhiasan itu soalnya nanti harganya bisa turun sebenarnya. Sewaktu-waktu emas naik, harga emas naik, itu pasti kenaiknya itu nggak maksimal. Dikarenakan apa? Alasan pedagang ya pandai. Alasan pedagang emas itu. Ya, kami kan pengalaman ya jual perhiasan. Alasannya, oh ini susut karena susut sekian gram. Karena pemakaian misalkan itu. Ya otomatis kan nanti ketika dijual, walaupun harga emas itu benar-benar naik ya. Ya nanti ya naiknya nggak maksimal, kepotong susutnya itu. Awalnya 10 gram menjadi kurang berapa miligram gitu. Ada saja ya. Karena pemakaian misalnya ya. Tapi kalau emas antam atau emas koin, nah ini ya, ketika dijual nggak ada susut-susut. Jadi kalau 10 gram ya 10 gram. Karena memang emas antam itu saya punya di masih ada bungkusnya. Emasnya 24 karat. Kalau emas perhiasan itu kan maksimal kemurniannya itu kan 23 karat. Kalau 24 karat kan tidak bisa tidak bisa dibentuk. Kalau 24 karat terlalu lunak ya, jadi mudah bengkok, mudah berubah-ubah bentuknya. Nah, kalau 23 karat dicampur sedikit logam lain, nah, maka nanti baru bisa dipakai sebagai perhiasan. Nah, itu alasannya kenapa modal kok pakai perhiasan ini tidak sah. Dan juga tidak sah emas itu dari pecahan-pecahan, dari serpian-serpian emas, nggak boleh. Ya. Soalnya serpian emas itu kalau yang beli itu kan tidak sembarang orang. Ya. Kalau nanti dicairkan diuangkan rupiah atau diuangkan ringgit,
Kan yang beli itu kan tidak semua orang. Contoh, di Kota Lumajang ini kan ada desa yang di situ penduduknya kerjanya itu mengolah emas. Ya, desa ini berseberangan, dua desa ini ya, bersebelahan, yaitu Desa Pulo dan Desa Ngesang. Ketika mereka mendapatkan bahan, ya, bahan emas, kemudian dicampur menjadi emas 22 karat atau 23 karat. Ketika dibentuk menjadi apa, di sebuah ruangan ya, dibentuk menjadi kalung, menjadi anting, cincin, gelang, dan lain sebagainya. Ya, di situ kan pasti ada gosok-gosok atau apa, atau ngikir-ngikir emasnya itu. Jadi setelah selesai, ruangan itu tidak boleh disapu. Nggak boleh disapu, karena apa? Nanti apa, setelah membentuk emas, emas ini debu-debunya itu dikumpulkan, kemudian dipanaskan lagi, bisa berubah menjadi emas yang utuh gitu. Lah kalau debu emas ini diambil ya, nih modal syirkah, wah nggak boleh. Lah siapa mau beli debu? Nah, kalau apa, perhiasan kan masih mending ya. Cuma kan perhiasan kan ada resiko ya, resiko susut itu tadi. Nah kalau sudah berupa koin atau berupa batangan mas antam itu ya, nah ini kan menjadi apa, banyak lah konsumennya itu banyak ya. Ya kalau emas kayak tadi, emas yang bongkahan atau serpian kan jarang orang mau beli. Buat apa beli emas yang bongkahan, kan masih ada tanahnya, gali-gali dari dalam tanah kemudian masih belum dicuci. Nah, kemudian emas serpihan. Nah, ini alasan kenapa tidak disahkan ya. Terus syirkah itu juga bisa pada barang yang mithli ya, barang yang ada kesamaannya. Bukan barang yang harganya bisa selisih gitu ya. Misalkan barang yang apa, mithli, barang yang mithli ini misalkan beras, gandum, jagung itu. Di mana-mana orang kan kalau beli jagung harganya sama kan. Jagung ketika ngambil dari sana dari sini ya, dikumpulkan jadi satu, atau apa, masing-masing modal jagung, modal gandum kan harganya tetap sama. Lah kalau modalnya pakai arut ya, harga apa, al-mutaqawwam, atau barang-barang yang harganya itu memang bisa berselisih, ini tidak boleh. Misalkan ada sebuah toko, ayo kita syirkah, masing-masing bawa apa, masing-masing anggota bawa baju. Lah baju ini kan nilainya nggak sama gitu ya. Ada baju al-libas misalkan, terus ada baju merek ini merek itu, baju Umar dari Pasuruan ya, dan baju apa merek Osela. Osela itu gambar katak pakai payung itu, kaos itu ya. Atau dari Yogyakarta ya, kaos dagadu itu, atau kaos dadung itu dari mana itu ya. Itu kalau dikumpulkan jadi satu nanti nggak sah kalau dibuat syirka. Kenapa? Dikarenakan nanti tidak bisa apa, pembagian hasilnya itu sulit. Gitu loh. Pembagian hasilnya sulit. Karena ruwet kalau mau merosentase baju itu ruwet ya. Tapi kalau merosentase misalkan gandum, jagung, beras, kan gampang. Tinggal ditimbang kiloannya berapa, beres kan itu. Nanti ada yang modal beras misalkan ya 1 kuintal, minimal modalnya 10 kilo misalkan. Ada yang 1 kuintal berarti sahamnya kan 10 kan gitu, mudah ya. Tapi kalau baju masing-masing kan harganya kan beda. Nah ini. Terus lagi baju itu
lakunya kan ya nggak sama dengan bahan makanan ya. Kalau bahan makanan, beras, kan mudah laku, mudah habis. Tapi kalau baju, ruwet baju itu. Orang kalau nggak nekat betulan tidak berpengalaman mau dagang baju itu loh nggak mau aslinya. Nah, sudah pagi-pagi keluar ke pasar buka tokonya ya bajunya dibawa itu ya sudah ada biaya operasional itu ya. Bensinnya bagaimana itu. Terus barangnya ya juga sulit untuk laku kadang-kadang. Lakunya biasanya mau Idul Fitri gitu aja. Dan modelnya berubah-ubah ya. Kemauan orang itu kalau misalkan baju model tahun 45 dijual sekarang nggak ada yang mau. Baju tahun 60 ya dijual sekarang ya nggak ada yang mau ya. Baju tahun 60 itu kerahnya agak lebar. Apa saya dulu punya baju kainnya bagus itu. Tapi dipakai sekarang ya lucu ya. Cupu ya, culun punya. Ini itu baju resikonya terlalu banyak ya. Jadi nggak bisa orang itu datang ke syirkah ya membawa modal baju. Tapi kalau modalnya uang kemudian dibelikan baju nggak masalah ya. Asal jangan modal baju ya, jangan modal baju. Modalnya harus uang ya, uang yang berlaku. Nah, kalau uangnya nggak berlaku ya nggak boleh. Wasani ayyattafiqo fil jinsi wan naw'i. Fala tasihhu asyirkatu fil dhahabi wad darahimi wala fi sihahin wa mukassiratin wala fi khintatin bayda'a wa hamra'a. Yang kedua adalah modal yang dikumpulkan itu harus sama jenisnya dan macamnya. Harus sejenis dan warnanya sama ya. Seperti kalau modalnya itu modal emas. Modal emas, maka yang lain harus modal emas. Jangan sampai satu orang modal emas, yang lain modal perak atau modal dirham ya. Nanti prosentasenya sulit. Baginya itu buat pusing kepala. Akhirnya ketua syirkah ini menjadi anggota buser nanti ya. Nggak jadi ketua dagang malah anggota buser alias budak separuh. Mikirnya ya sulit ya. Dan juga tidak boleh di emas atau perak yang utuh ya, dan emas perak yang pecah ya. Nah, misalkan tadi ya, ada emas yang masih utuh, emas antam batangannya ini utuh, ada yang patah ya. Karena kalau patah itu ya mengurangi mengurangi harga ya kalau patah itu ya. Dan juga tidak boleh digandum putih dengan gandum merah. Jadi kalau gandum putih harus sama-sama putih, kalau merah sama-sama merah. Karena memang harganya selisih gitu. Harganya selisih. Kalau di beras bagaimana? Ya beras nasi sama beras ketan tidak boleh. Atau ketan putih dengan ketan hitam nggak boleh, harus satu warna. Jenisnya harus sama. Biar enak nanti pembagiannya, tidak menyulitkan. Wasalitsu ayyukhlita al-malaini bihaitsu la yutamayyazani utawa la yatamayyazani. Warabi'u ayyadzana kullu wahidin minhuma ayyisyarika ini li sahibihi fit tasarruf.
Kemudian persyaratan yang ketiga adalah dua orang yang berserikat atau yang akad syirkah, ya, ini harus mencampur modalnya, dicampur jadi satu sampai tidak bisa dibedakan. Ya. Misalkan ini kalau contohnya dua orang, ya. Nah, misalkan ada syirkah ini pakai mata uang rupiah misalkan, ya. Ya uangnya dikumpulkan jadi satu sudah. Jadi kan tidak bisa diklaim ini uang saya bentuknya ini kan tidak bisa diklaim ya, tidak bisa dia apa, nah, sudah tidak bisa dibedakan lagi ini uang punya siapa. Ya. Dan syarat yang keempat, setiap anggota ini harus memberikan izin kepada kawannya dalam masalah pembelanjaan, ya. Dalam masalah menjalankan bisnis syirkah ini. Jadi misalkan ya uang sudah dikumpulkan, kemudian ada musyawarah, ya. Musyawarah antara pemegang saham. Nah, misalkan kita bisnis apa? Saya bisnis ini, bisnis ini ya. Misalkan ya bisnis dagang beras. Ya. Kemudian kamu bisa menjalankan, bisa. Ya makanya diterima, ya boleh dia ini untuk menjalankannya. Jadi tidak ada kediktatoran itu, tidak ada. Ya sudah, karena kalian ikut saya, apa kata saya? Kalian nggak usah ikut-ikut, yang penting dapat untung. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi manajemennya harus dimusyawarahkan. Nah, setiap anggota ini boleh untuk tasarruf, ya. Boleh untuk kerja. Fa'idha adzina lahu fihi tasarrafa bila dhararin fala yabi'u kullun minhuma nasi'atan wala bi ghairi naqdil baladi wala bi ghabnin fahishin wala yusafiru bil madil mushtarak illa bi idnin fa in fa'ala ahadus syarikaini ma nuhiya anhu lam yasihha fi nasibi syarikihi wa fi nasibihi qawla tafriqis safqah. Apabila dari peserta, dari orang-orang yang syirkah ini mengizinkan kepada kawannya untuk tasarruf, maka tasarrufnya harus hati-hati. Jangan sampai tasarruf yang berisiko, yang ada doror, membahayakan. Ya, bahayanya ya kerugian ya, itu ya. Contoh berisiko ya. Pakai uangnya ini kemudian ditukar dengan uang selain negara. Ini berisiko. Misalkan mau bisnis ke Timur Leste, pakai uang Timur Leste. Ya. Ini terlalu berisiko ke sana. Kemudian juga resikonya, ya, jangan sampai barang yang dibisniskan secara syirkah, jangan sampai dijual kredit, harus cash. Nah, misalkan ya sekarang kan maraknya kredit kan ya, kredit sepeda motor, bahkan kredit alat-alat elektronik ya. Sampai di online shop itu menyediakan jasa pay later ya. Ini kredit ini ya. Nah, kita dididik untuk utang ya. Enggak, saya nggak mau utang ya. Kalau belanja ada uang, kalau nggak ada uang ya nggak belanja gitu aja biasanya, daripada ruwet gitu ya. Nah, karena kalau dikreditkan ini walaupun keuntungannya besar biasanya. Soalnya kan kalau dikreditkan itu kan modelnya seperti ini prakteknya ya.
Yang boleh lah ya. Yang boleh seperti ini. Misalkan jual sepeda secara kredit. Kalau cash ini 15 juta. Nah, sepeda motor apa itu 15 juta itu? Zaman tahun 2010 ya Batman itu. 15 juta ya. Kalau cash 15 juta. Kalau kredit setahun sekian juta. Harus dijelaskan harganya. Jangan sampai harganya 15 juta. Kalau kredit setahun cicilannya 400.000. Nggak boleh gitu ya. Nanti di total ternyata berapa itu. Ya, terus kemudian 2 tahun nanti harganya berapa harus dijelaskan. Kalau kredit setahun ini harganya nanti 16,5 misalkan 16,5. Jadi cicilannya dalam 1 bulan itu ya hampir 1,5 juta ya. Kalau 2 tahun sekian, kalau 5 tahun 550.000 Batman itu. Harus dijelaskan nanti ketemunya harga 21 juta kalau 5 tahun. Tuh. Monggo pilih yang mana. Kalau seperti ini sah ya. Ini bukan riba. Soalnya kan apa? Ini perdagangan harganya kan jelas. Kalau kreditnya 5 tahun harga 21 juta. Kalau 4 tahun sekian juta. Kalau cash 15 juta. Sudah harganya. Yang jadi riba itu seperti apa? Yang diterangkan cicilannya tapi totalnya enggak. Lah itu jadi riba ya. Terus ada persyaratan macam-macam. Kalau telat bayar denda, itu riba itu sudah. Atau kalau nggak mampu bayar langsung dijabel, ya. Langsung diambil paksa, itu riba, nggak boleh. Uang yang sudah dibayarkan dianggap sebagai sewa. Nah, sewa kan akadnya di pertama harus jelas. Ini akadnya beli kredit kok jadi sewa itu bagaimana? Ini jadinya riba. Nah, itu. Nah, ini bahas syirkah kok sampai ke situ ya. Jadi kalau walaupun keuntungannya besar ya, Supra Batman 125 ya, dijual kalau kredit 5 tahun bisa sekitar 21 juta, kalau cash 15 juta. Ya jangan, karena beresiko. Resikonya kan macam-macam nanti. Misalkan dijual kredit. Kredit kan ada garansinya. Kredit kan ada asuransinya. Kalau hilang, nah ini perusahaan asuransi yang akan mengganti. Kalau ada bencana alam, ya tidak diganti. Misalkan orang Curah Koboan ya, sekitar Curah Koboan atau Sumber Mujur itu beli sepeda motor kredit kemudian kena erupsi ya. Ya sudah pihak FIF atau jasa kredit ya, tidak mengganti ya. Karena itu bencana ya, bencana umum ya. Kan seperti itu ada klausulnya kan seperti itu di perkreditan itu. Ya jangan, tidak boleh kredit, ya harus kontan. Kemudian jangan sampai menjual dengan kerugian yang parah. Jangan sampai tasarufnya ini kalau ruginya itu kebangetan, ya, itu nggak boleh. Ya. Kemudian jangan dibawa keluar daerah hartanya ini, modalnya kecuali dengan izin. Kalau salah satu dari anggota syirkah ini melakukan hal-hal yang dilarang, maka bagian dari dia misalkan membawa semuanya uangnya ini dibawa keluar daerah ya, jauh dibawa ke Kalimantan, maka dia tidak boleh tasarruf pada haknya kawannya. Misalkan sama-sama patungan 50 juta. Nah, maka dia ini haram untuk mentasarrufkan modal 50 juta kawannya. Haram, tidak boleh. Kenapa kok
Kalau pergi jauh itu dilarang. Kalau pergi jauh itu kan resikonya kan besar. Uangnya entah kena copet, atau di sana itu biaya apa? Kalau pergi jauh kan biayanya kan biaya perjalanan kan ya mahal ya. Nah itu kalau sampai melanggar aturan ya sudah, bagian kawannya ini mutlak haram, nggak boleh. Dia nggak boleh nggak boleh menyentuh modal dari kawannya yang 50 juta. Kalau bagiannya sendiri bagaimana? Ada qaul tafriqus shafqah ya. Nah, qaul tafriqus shafqah itu dulu diterangkan ya halal untuk sah untuk bagiannya sendiri. Nah, ada yang qaul berikutnya sama-sama tidak sah karena sudah dicampur jadi satu. Nah, ini qaul tafriqus shafqah ya. Awal khamisu ayyakuna ribhu wal khusran ala qadril malaini. Sawa'un tasawa syarikaini fil amal fil malil mushtaraki au tafawata fihi. Fa in syarrata at-tasawiya fir ribhi ma'a tafawutil mali au aksahu lam yasihha asyirkah lam yasihha ya. Lam yasihha. Nah, ini. Yang kelima, keuntungan atau kerugian yang ditanggung itu harus diprosentase menurut jumlah modalnya. Ya, misalkan seperti ini. Modalnya 50 juta, sama. Kemudian dalam 1 tahun keuntungannya dapat 50 juta misalkan. Dalam 1 tahun. Maka ya dibagi 2. Dibagi 25 dan 25. Kalau yang satu modalnya 75, yang satunya 25, terus mensyaratkan nanti keuntungannya dibagi 2, nggak boleh, nggak sah ini. walaupun nanti itu yang kerja siapa, ada tafawut yang kerja misalkan ya. Tafawutnya seperti ini. Si A ya, dari 2 orang yang bersyirkah itu, dia ini ahli kerja. Yang satunya nggak bisa kerja. Yang satunya nggak kerja. Kemudian si A membelanjakan keuangannya ini, akhirnya untung besar. Maka si A nggak boleh mentang-mentang. Saya kok yang kerja, harusnya kerja saya dihargai. Dapat keuntungan 100.000, saya 60, kamu 40, kan yang kerja saya. Nggak boleh seperti itu ya. Nah ini modalnya orang 2 loh ya. Kalau kamu nggak kerja kan ya sama-sama nggak untung gitu ya. Nah kan gitu ya. Kalau ada persyaratan modal berselisih tapi labanya sama, maka enggak boleh, ini tidak sah syirkah seperti itu. Atau modalnya sama tapi labanya selisih, ini enggak sah, enggak sah ini. Jadi kalau kepingin modalnya misalkan kalau kepingin labanya enggak sama, ya jangan syirkah gitu. Misalkan ini ada orang dia ini ahli dalam kerja, lalu dia ini punya nggak punya modal, dikasih modal, tak kasih modal sudah kerja. Nah, kemudian dia mensyaratkan nanti bagian saya 50-50, 50-50, oke.
Oh, kemahalan, misalkan ya. Nggak mau ya sudah lah kan gitu ya. Nah kalau model seperti ini berarti kirot ya, atau bagi hasil. Ini tidak masalah, satunya nggak punya modal, kemudian dia yang kerja minta separuh, misalkan kalau ada keuntungan minta separuh, nggak masalah kalau seperti ini ya. Tapi kalau modalnya dari dua orang, kemudian keuntungannya besar, terus minta selisih keuntungan, ya nggak boleh ya. Maka syirkah seperti ini nggak sah ya. Wasyirkatu aqdun jaizun minat tarafain. Wahina idzin falikulli wahidin minhuma ayyush syarikaini faskhuhuma mata syaa wa yan'azilani 'anit tasarruf bi faskhihima wa mata ahaduhuma au junna au ughmiya alaih batalat tilka syirkah. Akad syirkah itu akad yang jais, yang boleh dibatalkan kapan saja itu ya, yang boleh dibatalkan kapan saja. Jadi masing-masing pihak dari yang bersyirkah ini boleh untuk fasakh, untuk memutuskan kerjasama boleh ya. Kapan saja dia mau. Nah, kalau sudah putus kerjasama maka yang nggak boleh tasarruf sudah ya. Nggak boleh membelanjakan uang, harus dibagi dulu, dibagi nanti keuntungannya di persentase berapa, kalau ada kerugiannya ya ditanggung bersama, kemudian hartanya dikembalikan, gitu saja ya. Kalau salah satu dari anggota syirkah ini ada yang mati, maka ya sudah ya, dia sudah putus keanggotaannya, nah, putus, jadi fasakh sudah akadnya. Soalnya nanti kalau nggak diputus, ujung-ujungnya belakangnya itu ruwet ya. Atau gila, atau koma misalkan ya, nggak sadar-sadar ya, pingsan koma sampai bertahun-tahun ya, maka syirkah itu menjadi batal. Nah, ini masalah syirkah. Kok ada orang membatalkan syirkah itu alasannya biasanya kenapa? Mungkin dia melihat ya, masa depan syirkah ini kayaknya tidak cerah, kayaknya suram. Masa sudah hari gini mau dagangan seperti ini. Hari ini kan zamannya kan zaman Android. Kok mau jualan HP cedul? HP yang ada keypadnya. Ya jelas nanti rugi, nggak laku. Kayaknya ini nggak beres ini. Sudah dana saya tarik. Nah, itu boleh. Nggak bisa, kita sudah kontrak kerjasama. Oh nggak bisa. Ini jais. Soalnya kamu kan kalau tasarrufnya ini kayaknya ini nggak masuk akal ini. Hari ini ya, zaman Android, ya, sekarang Androidnya sudah iOS, sudah teknologinya gini, kok mau beli Samsung Mendol itu, yang kecil itu, Galaxy Young yang kecil itu ya. Masa sekarang HP-nya besar-besar mau pula seperti itu, mau pulakan itu, ya sudah saya ambil saya ambil ini modal dari saya. Kalau kemarin-kemarin ada keuntungannya, ya saya dikasih dong. Kayak seperti itu. Enggak ada keuntungan, rugi. Ya ambil sudah, saya enggak boleh nuntut kembali penuh karena ada kerugian. Ya sudah, ini ya. Dikembalikan. Faslun fi ahkamil wakalati wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.